Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning boys and girls. How are you today? I hope you are fine. Oke boys and girls, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang ability atau kemampuan. In this chapter, we will learn to state that we can do something. Jadi, menyatakan bahwa kita dapat, bisa, atau mampu melakukan sesuatu dengan menggunakan modal can. Coba di sini kita lihat indikatornya. Mengidentifikasi fungsi sosial ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan atau capability melakukan suatu tindakan. Oke, look at the dialogue about expressing ability below. Perhatikan dialog ungkapan kemampuan di bawah ini. Benny, can you write the message in English? Certainly, I can write the message in English. Benny, dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Tentu, saya dapat menulis pesan dalam bahasa Inggris. Nah, kamu amati dialog tersebut. Di situ kamu temukan modal can yang artinya dapat, bisa, atau mampu. Oke, sekarang expressing disability. Jadi expressing disability itu adalah ungkapan ketidakmampuan. Kalau yang tadi kemampuan ya, kemampuan. Nah, sekarang disability adalah ketidakmampuan. Nah, kamu lihat contoh dialognya. Anna, sorry, I cannot come on time to the meeting. You cannot? I know you can. You just will not do it. Nah, maaf Anna, saya tidak dapat datang tepat waktu pada pertemuan ini. Kamu tidak bisa? Saya tahu kamu bisa, hanya saja kamu tidak ingin melakukannya. Nah, kamu di situ melihat bentuk negatif dari can, yaitu cannot, can plus not. Ya, yang artinya tidak bisa, tidak dapat, atau tidak mampu. Nah, oke, di sini now learn the pattern and the example. Nah, di sini kita akan belajar rumus atau pola untuk membuat kalimat atau menyatakan suatu kemampuan. Ya, stating a capability. Untuk kalimat positifnya itu rumusnya kamu lihat subject plus can plus verb 1. Contohnya, I can swim very well. Saya bisa berenang sangat baik. Benny can speak English well. Benny bisa berbahasa Inggris, bicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, itu subjek, I sebagai subjek, can modal yang artinya bisa, dapat, atau mampu. Swim adalah kata kerja bentuk 1. Benny sebagai subjek, can modal, speak verb 1. Nah, sesuai dengan rumus positifnya ya. Sekarang bentuk negatifnya subjek plus cannot plus verb 1. Kita lihat contohnya. Tiara cannot ride bicycle.
Tiara tidak bisa naik sepeda. A penguin cannot fly. Seekor penguin tidak bisa terbang. Nah, itu kamu lihat Tiara sebagai subjek, can plus not. Ya, modal di plus not untuk menandakan tidak bisa, tidak mampu. Ride itu adalah naik. Naik, ride itu sebagai verb 1 ya di situ. Oke. Sekarang yang kedua contohnya, a penguin itu sebagai subjek, cannot ya tadi untuk menandakan tidak. Nah, di can-nya ditambahi dengan not. Kemudian fly sebagai verb 1. Sekarang yang bentuk tanya, modal atau can-nya ada di depan plus subjek plus verb 1. Jadi urutannya modal dulu, baru subjek, baru verb 1. Contohnya, can he sing a song? Dapatkah dia menyanyikan sebuah lagu? Dapatkah kamu membawa buku ini? Can you bring this book? Can itu sebagai modal, he subjek, sing verb 1. Can sebagai modal, you sebagai subjek, bring verb 1. Nah, itu adalah pola atau rumus capability yang menggunakan modal can. Nah, the social function of asking and starting capability. Nah, kita akan belajar adalah fungsi sosial dengan beberapa pernyataan berikut ini. Kamu lihat statementnya, pernyataannya dengan tujuannya. Jadi can, contohnya nomor 1, can you read Al-Quran? Dapatkah kamu membaca Al-Quran? Nah, tujuannya yaitu untuk menyatakan kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Jadi menyatakan bahwa seseorang itu bisa membaca Al-Quran. Nah, itu contohnya. Lagi, I can sing an English song to state the ability to do something. Saya dapat menyanyi sebuah lagu berbahasa Inggris yang menyatakan kemampuan melakukan sesuatu, yaitu mampu untuk atau bisa untuk menyanyi lagu berbahasa Inggris. Nah, contohnya 3 dan keempat sama ya, itu kemampuan melakukan sesuatu. Oke, sekarang belajar bagaimana meminta atau mengungkapkan kemampuan beserta dengan responnya. Kamu lihat di situ asking ability ya, asking ability. Can you? Nah, mengungkapkan can you atau bertanya. Can you go to? Are you able to? Responnya, sure, certainly, of course, I can, I am able to. Nah, sure, certainly, of course, tentu saja. I can, saya dapat, saya bisa, atau saya mampu. I am able to, saya mampu untuk. Nah, kamu lanjutkan sendiri kalimatnya. Nah, yang itu adalah responding ability ya, yang tadi. Terus sekarang responding untuk disability, ketidakmampuan. I cannot, saya tidak dapat. I'm not sure, saya tidak yakin. I'm
hopeless. Saya berharap, saya putus asa. I hopeless. Saya putus asa. Itu adalah responding dari disability. Nah, di situ sudah ada ya contohnya ya. Nah, tadi di sini menanyakan ya, bertanya kemampuan beserta respondingnya. Oke, boys and girls, dari materi yang telah kita bahas tadi, sekarang untuk tugasnya buatlah kalimat ability dan disability beserta responnya, masing-masing 5 ya. Oke, saya ulangi ya, buatlah kalimat ability dan disability beserta responnya, masing-masing 5 ya. Nah, maksud saya adalah seperti tadi, asking ability dan disability. Oke, boys and girls, untuk pertemuan hari ini semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan selalu tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.